Halo, kembali lagi di channel Ngobrolin Investasi. Seperti di video-video sebelumnya, kan membahas sedikit nih tentang indeks harga saham gabungan. Tapi pada intinya di video ini gue bakal membahas kenapa kita harus berinvestasi dari usia muda. Nanti kita akan ada ilustrasi di mana angka-angka yang menunjukkan keuntungan jika kamu berinvestasi di usia muda. Tapi sebelumnya kita bahas si IHSG yang kemarin ya. Di video-video sebelumnya di tanggal 19 Mei mungkin ya, gue membuat suatu video yang namanya prediksi IHSG. Ternyata IHSG tuh di sekarang tuh dia berada di harga di indeksnya tuh di hampir 5.900. Hari ini tuh cukup naik tinggi ya. Nah, itu berarti kemarin kita menggambarkan garis resisten ini dan garis support ini di mana dia sudah break support, terus dia sempat masuk ke daerah support yang di bawah ya. Lalu menciptakan satu new resistance. Mungkin ada resistance di sekitar sini. Nah, tapi ketika dia sekarang berada di 5.900, oh, berarti dia nge-break, disebutnya break. Nah, ketika ada break ini, kemungkinan besar akan naik. Karena karena ketika ada break diikuti volume yang tinggi, dia akan naik lagi seperti ini. Jadi untuk kalian yang kemarin mungkin berinvestasi di indeks ini, mungkin akan ada suatu angin segar nih kalau dari analisa teknikal. Cuman pada intinya kita tidak bisa menebak bagaimana perlakuan pasar ya. Tapi di sini kelihatan nih, ini garis-garis volume di sini tuh pas waktu dia naik garis volumenya cukup tinggi. Sekarang ditambah eh, hijau lagi, kemungkinan besar akan naik seperti itu. Nah, kembali ke investasi yang tadi yang gue ingin bahas ya. Nah, jadi ini anggap saja ada namanya Joe dan Bob. Jadi ini adalah ilustrasi yang gue ambil dari bukunya Tony Robbins ya, tapi ini yang judulnya Unshakable. Cuman di sini tuh ada ilustrasinya di mana kamu bisa membandingkan, sorry, kamu bisa membandingkan uh, apa sih bedanya ketika kamu berinvestasi misalnya 8 tahun, kalau di sini ya 8 tahun lebih muda. Anggap di sini Joe, dia ketika berumur 19, dia berinvestasi $3.600 setahun atau $300 per bulan. Dan ini bertumbuh di return di imbal hasil 10% per tahun. Nah, di sini tuh kita akan coba menghitung. Joe tuh mulainya dari umur 19. Dan ketika dia umur 26, dia berhenti menginvestasikan $3.600-nya. Jadi dia hanya menunggu pokoknya ini, hasil investasinya dia berkembang dengan sendirinya. Dia tidak menambahkan apa-apa. Sedangkan Bob memulai 8 tahun lebih lama, di mana dia memulai di umur 27 dengan jumlah yang sama. Tapi ketika Joe berinvestasi hanya selama 8 tahun, di sini Bob akan berinvestasi terus sampai usia dia pensiun. Di sini dibayangkan usia pensiunnya adalah 65 tahun. Nah, kita bisa melihat nih perkembangan dari amount-nya Joe yang ini ya. Oh, jadi pada saat dia berhenti berinvestasi, di sini Bob baru mulai berinvestasi, tapi dia berinvestasi secara terus-menerus. Secara logika, kita akan berpikir kalau mungkin Bob karena berinvestasinya jauh lebih banyak, walaupun terlambat, dia akan akhirnya mengalahkan si Joe. Tapi kelihatannya, ini adalah tabel lanjutannya. Di umur 41, bahkan amount-nya tuh tidak pernah sama. Bahkan sampai usia 65, ketika Bob terus berinvestasi di $3.600 satu tahun, dia tetap tidak bisa mengungguli dari investasinya Joe. Perbedaan terakhirnya adalah $273.000. Ini adalah selisih ini, dan ditambah dari uang-uang yang Joe tidak investasikan ini. Gitu. Jadi kalian harus membayangkan betapa suatu keunggulan jika kita mempunyai investasi yang jauh lebih awal. Seperti itu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ketika kalian berinvestasi ini, uang ini tidak boleh diambil sampai kalian usia pensiun.
kalau kalian tidak ngambil-ngambil lagi gitu ya, misal sampai usia 90 tahun mungkin kayak Warren Buffett, makanya dia bisa sampai kaya seperti sekarang, ya dia salah satunya adalah memanfaatkan eh, keunggulan investasi jangka panjang yang seperti ini. Seperti itu. Nah, jadi kalian sudah tahu nih perbedaannya. Walaupun yang namanya Bob, dia berinvestasi dari usia 27 sampai 65 tahun dengan jumlah 3.600, tidak dapat mengalahkan investasinya Joe yang hanya 8 tahun di usia 19 sampai 26 tahun. Seperti itu. Jadi kalian harus tahu pentingnya berinvestasi sejak usia muda. Dan kunci yang kedua adalah jangan pernah investasi itu diambil. Seperti itu. Karena keseringan nih, misalnya ketika udah usia misalnya 28, oh kita akan menikah nih. Misalnya oh kita perlu uang, atau kita perlu DP rumah, atau perlu apa, kita perlu uang, dan akhirnya uang ini diambil. Maka keajaiban ini tidak akan bisa terjadi. Seperti itu. Jadi video yang sekarang aja ini gue bikin pendek ya, biar nggak terlalu lama. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.